Halo semuanya, selamat datang lagi di YouTube channelnya Dea Octavia. Di video kali ini, aku akan menceritakan tentang pengalaman pribadi temanku yang pernah ditempat tugaskan selama 2 tahun di salah satu puskesmas daerah Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Sebelum lanjut dengerin videonya, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu, serta nyalakan lonceng agar ternotif kalau ada video baru yang upload. Waktu jadwal penempatan keluar, Uci seneng banget kalau dia ternyata ditempatkan di Kabupaten Tanah Toraja yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain seneng, Uci juga gak sabar buat kesana karena Toraja adalah salah satu tempat yang pengen banget dia kunjungin. Ya, bagaimana tidak? Memiliki segudang wisata alam dan budaya yang luar biasa, serta keunikan dan nuansa mistis dan eksotis di Kabupaten Tanah Toraja tidak hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia. Berbagai media asing kerap meliputi salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan itu, karena memiliki tradisi dan kebudayaan yang lain daripada yang lain. Pada saat itu, Uci ditempatkan di sebuah puskesmas di daerah Toraja Utara. Kalau bisa dibilang, puskesmas tempat Uci ditugaskan itu agak pelosok. Perjalanan dari kabupaten ke tempat dia ditugaskan itu memakan waktu sekitar 2,5 jam kalau naik motor. Kalau naik mobil, sekitar 3 jaman. Selama Uci ditugaskan di sana, banyak banget kejadian ganjil yang dialamin Uci dan teman-teman setimnya. Hal-hal yang berbau metafisik. Puskesmas tempat Uci dinas itu ada di atas bukit. Kiri kanan yang terlihat pepohonan semua dan jauh banget dari rumah warga. Beruntung, rumah dinas cewek deket sama puskesmas. Paling cuman sekitaran jarak 10 kaki. Dan deket juga sama tempat rawat inap puskesmas yang masih kosong, karena memang belum boleh digunakan. Pernah satu kejadian, kalau dibilang suasana saat itu masih sore hari dan belum mendekati malam juga. Uci sama teman-temannya lagi istirahat di rumah dinas. Tapi tiba-tiba kayak ada yang ngetuk-ngetuk pintu. Mereka mikirnya itu kayak tetangga atau mungkin ada pasien dadakan. Tapi pas pintunya dicek, ternyata gak ada orang sama sekali. Dan hal kayak gini bukan cuma terjadi 1 atau 2 kali, tapi sering banget. Apalagi saat mendekati waktu maghrib. Suara anak-anak juga kerap terdengar di rumah dinas. Pas mereka tanya warga setempat jawab kalau misalnya hal yang kayak gini tuh udah biasa, jadi ya emang gak apa-apa. Yang buat bingung itu suara-suara yang terdengar pada malam hari. Pada malam hari, berkisar jam 2 sampai jam 3 pagi, Uci dan teman-temannya juga sering banget ngedengerin ada suara tapak kaki kuda. Dan setelah suara itu terdengar, ada kayak semacam suara samurai atau pedang yang diseret. Suara seretan samurai atau pedang itu terdengar seperti mengelilingi rumah dinas yang mereka tempatin. Kata salah satu warga setempat, pada zaman dulu itu, jauh sebelum pembangunan puskesmas, tempat Uci ditugaskan ini adalah sebuah kerajaan suku Toraja di masa lampau. Di sini itu susah banget buat ngedapati sinyal. Jadi, untuk nyari sinyal harus nempelin HP dulu di jendela. Atau keluar rumah, baru deh dapat H+. Pada malam itu, salah satu teman Uci keluar rumah buat nyari sinyal. Waktu dia buka pintu rumah, dia ngeliat sosok perempuan berbaju putih di depan rumah dinas. Di depan rumah dinas itu ada pohon gede.
perempuan baju putih itu berdiri pas di depan muka dia. Setelah itu, semuanya panik dong. Di sana Uci sama sekali gak pernah ninggalin sholatnya. Uci mikir, apalagi yang melindungi dia selain kekuatan dari Sang Maha Pencipta. Waktu di sana itu gak ada sih warning dari warga desa tentang jam-jam rawan. Tapi ada salah satu pegawai puskesmas ngasih tahu kalau di malam hari itu sebisa mungkin jangan keluar rumah. Dengar-dengar, dulunya tanah tempat berdirinya puskesmas ini merupakan tanah sengketa. Namun, puskesmas ini berhasil didirikan setelah dapat persetujuan dari warga setempat. Kejadian aneh yang Uci dan teman-temannya alami selama di sana bukan cuma di rumah dinas, tapi juga di dalam puskesmas tempat mereka bekerja. Ruang lab tempat Uci kerja kebetulan terpisah. Dari puskesmas, tempatnya paling belakang. Sebelahan sama ruang rawat inap kosong yang belum difungsikan itu. Waktu itu sekitaran jam 12 siang. Uci lagi meriksa sputum di bawah mikroskop. Gak lama dia denger kayak ada yang ngetok-ngetok jendela labnya. Uci kira itu kayak cuman anak-anak yang lagi main. Tapi pas dicek keluar, ternyata gak ada anak-anak sama sekali. Dan keadaan luar saat itu tuh sepi banget. Belum lagi kejadian saat Uci dan teman-temannya lagi begadang ngerjain tugas dari puskesmas. Waktu itu memang tugas dari puskesmas itu banyak banget. Jadi Uci sama teman-temannya mau gak mau harus lembur sampai malam buat nyelesain tugas dari puskesmas. Malam itu masih berkisar jam 8:30 malam. Uci dan yang lainnya sibuk ngerjain tugasnya masing-masing. Waktu lagi asik ngerjain tugas, tiba-tiba salah satu temannya Uci ngedengerin sesuatu. Temannya bilang ke yang lain, itu dengerin, cobalah dengerin. Uci dan teman-teman yang lain pun diam, sambil najamin kuping buat ngedengerin hal yang didengerin temannya barusan. Dan saat itu, mereka semua, termasuk Uci, ngedengerin suara kursi yang digeser. Suara geseran kursi itu terdengar dari ruang pertemuan. Ada sih satu temen cowok yang mau ngecek ke ruangan itu. Dia penasaran sama bunyi barusan. Itu beneran kursi digeser atau enggak? Kalau memang iya, siapa yang geser? Tapi waktu itu salah satu teman Uci yang mau ngecek ke situ langsung dihalangin sama Uci dan teman-temannya. Kayak, ya udah, biarin aja. Takutnya nanti jadi kenapa-napa. Padahal saat itu belum terlalu malam, tapi udah dapat gangguan kayak gitu. Itulah beberapa kejadian ganjil yang Uci rasain ketika 2 tahun masa penugasan di sana. Kejadian mistis kayak gini tuh udah kayak makanan sehari-hari bagi Uci. Karena memang banyak banget. Tapi tetap aja ada hal yang boleh diceritakan, ada juga yang gak boleh diceritakan. Selesai.
Terima kasih buat teman-teman yang mau ngedengerin videonya. Semoga cerita mistis ini bisa ngebuat teman-teman yang doyan wejangan mistis jadi terhibur. Videonya jangan lupa di-like, di-komen, dan di-subscribe. Dan jangan lupa dukung terus channelnya agar bisa memberi wejangan cerita mistis yang lainnya. Bagi teman-teman yang punya cerita mengenai pengalaman hal mistis dan ingin ceritanya dibagi, bisa langsung DM di Instagramku ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.